Semakin tingginya penyebaran COVID-19 membuat pembelajaran tatap muka atau PTM harus dievaluasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan meminta PTM diberhentikan sementara. IDAI menilai anak-anak yang terkena COVID berpotensi komplikasi berat. Sementara itu, melonjaknya kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan usulan pemberhentian pembelajaran tatap muka 100% di ibu kota pada pemerintah pusat. Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan penghentian pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah Jawa Barat akibat adanya lonjakan COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Kota Bogor memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka 100% di semua tingkatan sekolah. Sementara penghentian pembelajaran tatap muka juga dilakukan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan secara daring dari rumah selama 14 hari. Tim TV One mengabarkan. Mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya, karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat, lewat PPKM tadi, lewat SKB 4 Menteri. Ini berbeda dengan ketika era PSBB. Jadi kami sudah menyampaikan usulannya dan dibahas, nanti kita akan dengar bagaimana hasilnya. Tapi usulan dari kami, saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Menko, bahwa kondisi di Jakarta, peningkatan kasusnya tinggi, penularan di antara siswa juga tinggi, sekolah yang ditutup juga jumlahnya meningkat signifikan. Karena itu kita mengusulkan agar PTM ditiadakan selama 1 bulan ke depan. Semua daerah, Kabupaten Bogor, Kota Bogor kami setujui PTM-nya akan diberhentikan dulu, ditunda. Ada kenaikan kasus di sekolah yang juga berhubungan dengan domisili dari wilayah tempat sekolah itu ada, kira-kira begitu. Jadi Pak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor menyampaikan sebuah fenomena sehingga kami izinkan, dan ini kami minta semua kepala daerah memonitor. Tapi per hari ini karena memang epicentrumnya ada di Bogor, Depok, Bekasi, memang rata-rata kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan mayoritas di wilayah itu, kira-kira begitu. Ya, sebelum kita hadirkan narasumber untuk membahas apa yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut, sebetulnya ada satu lagi kepala daerah Banten, Gubernur Banten, yang sudah juga mengeluarkan kebijakan menghentikan PTM di wilayah aglomerasi Tangerang Raya. Kita hadirkan dulu nih penambahan kasus COVID-19 per kemarin ya, Kamis 3 Februari 2022, ada penambahan kurang lebih sekitar 11.000 kasus menjadi angka 27.197. 11.000 yang saya maksud adalah sehari sebelumnya kita melihat penambahan kasus di angka 16.000 sekian, hampir 17.000, dan kemarin dirilis lagi di penambahan di 27.197, meskipun angka sembuh juga masih ada juga peningkatan di angka 5.993, dan angka meninggal dunia juga meningkat di angka 38 kasus atau jumlah orang meninggal dunia. Ayo pemirsa, kita semangatkan lagi, kita gelorakan kembali untuk menggunakan masker dan juga menerapkan juga protokol kesehatan di mana kita berada, dan juga vaksinasi COVID-19. Apalagi saat ini pemerintah sedang berlakukan menggiatkan booster atau vaksin ketiga COVID-19. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada 2 orang narasumber. Pertama ada Mas Satriwan Salim, ini tenaga pendidik dari salah satu asosiasi, federasi. Selamat pagi Mas Satriwan Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif Fadil. Ya, juga bersama Anda Mas Satriwan ada Heri Trianto. Mas Heri ini dari Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Mas Heri, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Baik, Mas Satriwan, kita tadi sudah mendengar ya pernyataan dari beberapa kepala daerah, termasuk juga Banten yang tadi saya sampaikan juga Mas Satriwan. Tapi saya ingin membacakan dulu sedikit artikel. Ini juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yakni Jody Mahardi mengatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Menurut dia pelaksanaan PTM ini penting
bagi pendidikan siswa. Namun di waktu yang bersamaan, ini Mas Menteri ya, Nadiem Makarim juga sudah mengeluarkan edaran yang berupa diskresi. Artinya orang tua boleh memilih apakah itu PJJ maupun itu PTM. Dan wilayah level 2 PPKM ini dibatasi 50%. Tanggapan Anda, Mas Satriwan? Ya, terima kasih Mas Arief. Yang pertama adalah justru kami apresiasi ya kepada beberapa kepala daerah yang dengan tegas ya menghentikan PTM 100% gitu, seperti Banten, kemudian Wali Kota Bogor ya, Wali Kota Bekasi dalam artian Jawa Barat gitu. Bahkan di Provinsi Banten itu juga untuk secara keseluruhan ya SMA SMK itu di luar Tangerang Raya itu hanya 25% kapasitas kelas yang diisi gitu ya. Jadi hanya 25%. Jadi bukan 50% lagi, tapi maksimal 25%. Saya rasa ini lebih berpihak ya kepada anak, kepada guru gitu. Karena apa? Kondisinya kan sekarang ngegas ya ke angka 27.000. Saya pikir ini sangat riskan kita. Jadi kalau dikatakan bahwa solusinya adalah 50%, sementara ini saya rasa justru yang tepat adalah menghentikan sementara gitu ya, menghentikan PTM pembelajaran tatap muka ini gitu. Sampai beberapa waktu ke depan, apakah 1 bulan atau 2 bulan, sambil kita melihat penurunan angka kasus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu kemarin keluar diskresi dari Kemdikbudristek gitu yang mengatakan bahwa sekolah boleh memilih untuk, maksud saya orang tua gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu bahan pemikiran bagi orang tua ketika di DKI Jakarta menggunakan mekanisme skema 50% tatap muka. Tidak jadi, awalnya kan Pak Anies itu idenya menghentikan 100% ya 1 bulan ke depan. Ya. Kami sebenarnya mendukung itu ya. Tapi ternyata yang dipakai adalah skema PTMT 50%. Nah sekarang kami tinggal menghimbau kepada para orang tua agar supaya aman ya, tidak berisiko, agar memilih PJJ saja. Karena kan di dalam surat edaran nomor 2 tentang diskresi ini kan Kemdikbudristek memberikan opsi itu gitu kan. Beda dengan SKB. Kalau di SKB 4 Menteri kan wajib tuh PTM 100%. Nah kalau sekarang dibolehkan. Nah jadi memang kita melihat ada tidak harmonis juga ya. Jakarta menggunakan skema 50%, kemudian Banten menggunakan 25%, di luar Tangerang Raya, sedangkan Tangerang Raya itu menghentikan 100%, kemudian Bogor juga menghentikan, Bekasi juga menghentikan. 100%. Nah, saya rasa ini tidak harmonis juga. Tapi yang penting, Jakarta ke depan itu, saya sih masih berharap menghentikan PTM 50% ini kembali ke PJJ untuk sementara waktu itu. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Oke, baik. Saya pindah dulu sebentar ke Mas Heri Trianto. Mas Heri, di satu sisi pemerintah gencar sekali ya untuk vaksinasi khususnya booster yang ketiga ini. Khususnya juga untuk tenaga pendidik dan juga para siswa. Nah, di satu sisi juga protokol kesehatan, bagaimana Satgas melihatnya? Apakah memang sudah ada pengendoran ya yang diterapkan oleh masyarakat atau seperti apa Mas Heri? Iya, rasanya protokol kesehatan yang kita dengungkan dalam 2 tahun terakhir ini masih berlaku sampai sekarang, dan masyarakat ini sebenarnya sudah tahu memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana menghindari tertular dari virus. Hanya kemudian yang menjadi persoalan bagaimana memastikan mereka ini patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Dalam hal ini di pembelajaran tatap muka sebenarnya SOP yang diambil itu sudah sangat rigid apa saja yang dilakukan, tetapi namanya terjadi mobilitas, terjadi pertemuan, risiko-risiko itu tentu akan bertambah, Mas Arief. Jadi ini yang terjadi saat ini, dan memang tidak bisa hanya dipisahkan apakah ini pembelajaran tatap muka, tetapi mobilitas masyarakat secara keseluruhan yang meningkat itu memang kemudian membawa risiko terhadap transmisi COVID-19. Nah, di sekolah-sekolah rasanya di SKB 4 Menteri ini sudah diatur dengan sangat rigid ya, bagaimana jika
terjadi penularan di atas 5% misalnya, itu otomatis akan ditutup selama 14 hari. Kurang dari 5%, satuan pendidikannya bisa dihentikan 5 kali 24 jam misalnya kayak gitu. Jadi itu dilakukan. Tetapi memang kalau kita lihat perkembangan dalam 1 minggu terakhir yang begitu dinamis, maka sudah benar yang dilakukan oleh Mendikbudristek bahwa ada diskresi dan menyerahkan keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini kepada orang tua. Karena mereka yang tahu secara langsung kondisi lingkungannya, sambil secara keseluruhan tentu saja pemerintah melakukan evaluasi. Tadi malam Presiden juga sudah meminta koordinator PPKM Jawa Bali dan luar Jawa Bali untuk segera berkoordinasi melakukan evaluasi tidak saja terhadap kegiatan di satuan pendidikan, tetapi kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Oke, baik. Mas Heri, kita nanti akan ulas lagi ya, Mas ya, bisa adanya perbedaan penerapan. Ada yang mungkin wilayah aglomerasi menerapkan berhenti total PTM-nya, lalu juga wilayah-wilayah kota-kota juga lainnya seperti Bogor, lalu Bekasi juga berhenti total. Tapi DKI Jakarta kayaknya agak sedikit khawatir mau memberhentikan total karena memang terlibat dari SKB 4 Menteri ini begitu. Nah ini kok bagaimana menyikapi ini mungkin Mas Heri dan himbauannya. Usai jeda pada berikut ya Mas, kita nanti akan lanjutkan lagi diskusi kita. Tetaplah bersama kami.